Saudara, waktu saya remaja, saya punya satu pertanyaan besar sekali tentang iman Kristen. Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan yang akan kita renungkan bersama di dalam pembacaan katekismus yang baru saja kita baca ini. Mengapa Kristus harus menderita sampai mati? Nah, saudara, pertanyaan-pertanyaan lain yang masih senada juga dengan pertanyaan tadi adalah, apakah Allah tidak bisa langsung saja mengampuni kesalahan dan dosa kita sehingga Kristus tidak harus mati? Apakah Allah jadinya kurang berkuasa? Atau apakah tidak ada jalan lain yang lebih baik selain dari kematian Yesus Kristus? Saudara, pertanyaan itulah yang sering kali saya pikirkan dan mungkin juga menjadi pertanyaan yang saudara pikirkan bahkan mungkin sampai hari ini. Nah, saudara, lalu di katekismus hari ini kita belajar bahwa kematian Kristus adalah sebuah keharusan. Mengapa demikian? Karena hanya lewat kematian Kristuslah keadilan dan kebenaran Allah dapat dipuaskan. Saudara, ini adalah salah satu natur dari Allah, keadilan dan kebenaran. Dan Allah tidak dapat bertindak berlawanan dengan naturnya. Maka Allah harus menegakkan keadilan dan kebenaran. Saudara, Allah yang adil dan benar menegakkan keadilan dan kebenaran dengan menghukum manusia berdosa. Allah tidak mungkin membiarkan dosa begitu saja tanpa dihukum. Karena jika demikian Allah sedang bertindak berlawanan dengan naturnya. Dan itu sesuatu yang tidak bisa untuk Allah lakukan. Dan dari sejak awal Allah sudah menegaskan bahwa hukuman dosa adalah kematian. Saudara, Allah sudah memperingatkan Adam dan Hawa, kalau mereka makan buah yang Allah larang, mereka pasti akan mati. Dan ketika Allah berkata mereka pasti akan mati, ini bukan cuma berbicara tentang kematian secara fisik saja, tetapi juga berbicara tentang kematian kekal, keterpisahan dari Allah. Saudara, Paulus memperjelas bagian ini dengan mengatakan upah dosa ialah maut, kematian kekal, keterpisahan dari Allah. Saudara, ketika Allah berkata manusia harus mati, pasti mati, maka Allah perlu menegakkan keadilan, kebenaran tersebut. Tetapi kita bersyukur karena natur Allah bukan cuman keadilan dan kebenaran, tetapi juga belas kasihan dan kemurahan. Saudara, Allah mengasihi manusia sekalipun manusia berdosa. Allah mengasihi manusia bukan karena setiap kita punya hal yang baik untuk dikasihi oleh Allah. Sebaliknya Allah mengasihi kita manusia ketika kita masih menjadi seterunya Allah, lawannya Allah. Saudara, di satu sisi Allah perlu menegakkan keadilan dan kebenaran. Tetapi di sisi yang lain Allah juga rindu untuk menunjukkan belas kasihan dan kemurahannya kepada manusia. Saudara, untuk itulah Yesus Kristus harus menderita sampai mati. Saudara, Allah melakukan itu untuk menunjukkan keadilan dan kebenaran karena dosa harus dibayar dengan pengorbanan Kristus. Tetapi di sisi yang lain, dengan cara ini juga Allah menunjukkan betapa besar kasih-Nya buat kita manusia berdosa. Saudara, bukankah kebenaran ini seharusnya memberikan kelegaan buat kita? Kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan penderitaan. Ada banyak luka, ada banyak kepedihan. Bahkan mungkin sehari-hari kita berhadapan dengan begitu banyak kepedihan, luka, kecewa, dikhianati dan lain sebagainya. Saudara, mungkin kita sudah sangat lelah dengan semua penderitaan, luka, kekecewaan yang kita hadapi ini. Tetapi ini kabar baik buat kita hari ini. Kristus sudah mengalami penderitaan yang paling mengerikan, sehingga kita tidak perlu lagi mengalaminya. Kristus sudah ditinggalkan oleh Allah, sehingga kita hari ini bisa bersama-sama dengan Allah, mengalami kasih Allah yang nyata di dalam hidup kita. Saudara, biarlah pengorbanan Kristus yang menderita sampai mati terus menjadi ingat-ingatan buat kita, sehingga kita terus bersyukur, mengingat kebaikan Allah di dalam setiap aspek hidup kita, di dalam setiap detik di kehidupan kita. Kita ingat Allah mengasihi kita, Allah mengasihi saudara, Allah mengasihi saya. Tuhan memberkati kita.